Padahal kota Karawang apa desa ini ada di belakang industri, tapi dia itu bahkan listrik pun nggak ada gitu. Oh, Makanya aku bawa karena mungkin apa ya, kita dibebankan dengan tanggung jawab akademis yang lebih tinggi juga. Apalagi kan apa oh. namanya sekarang juga lulus tuh 7 tahun kan maksimal ya. Sampai sekarang nggak paham sih mas, maksudnya logika pemerintah nanganin pandemi ini gitu loh sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di rubrik baru, yaitu Ngopi Asik. Kali ini saya kedatangan teman dari MKP UGM lagi, yang satu angkatan juga seperti udah kemarin. Ini Mojang Priangan ya, dari Sunda. Ini saya perkenalkan langsung saja adalah Rizky Dwi Lestari. Halo Mbak Rizky, apa kabar? Halo Mas Hari, sehat? Alhamdulillah. Mas Lagi Hari di sehat? mana? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana? Aku di Karawang masih di rumah. Oh, di rumah saja ya. Hmm. Ini sudah berapa lama nggak ke kampus atau nggak ke Jogja ini? Sudah lama Ke sekali. Jogja terakhir kemarin pulang tuh April Mas. Sampai sekarang April. belum bisa pulang lagi. Terus ada rencana ke sini lagi nggak? Harusnya tuh bulan kemarin udah ke Jogja kan, cuman karena Ah, Jogja juga lagi hektik banget, akhirnya nanti dia nunggu PPKM udahan dulu aja. ya, ya, ya. Ini mungkin bisa diceritakan dulu nih, Rizky ini dari mana asalnya, terus kecilnya bagaimana sampai dengan sekarang? Aku asli Karawang di Cikampek tepatnya. Cikampek juga katanya ada wacana buat jadi kabupaten yang terpisah, tapi nggak tahu tuh kapan. Terus aku orang Karawang asli, jadi kalau mudik nggak pernah kemana-mana, cuman karena macetnya doang. Terus waktu kecil ya Mas, waktu kecil kayaknya kalau anak-anak 90-an ke belakang tuh apa namanya masih bisa menikmati main-main di luar ya, permainan tradisional yang banyak itu loh. Dan aku tuh karena mungkin saudara laki-laki semua, jadi Nah, Rizky tuh waktu kecil ya kayak cowok, beneran kayak cowok. Ya jadi beneran main mainnya, kelereng, main bola oh, gitu. ya. Tapi anu ya, Gitulah seru ya kalau pokoknya. main masa masa lalu itu masih apa ya, gabungan semua ya kan, fisik, mental. Jadi Ah, nggak betul. kayak sekarang kan hanya jempol ya yang dilatih gitu ya. Iya, cuman gadget doang. Pokoknya seru deh waktu kecil tuh apalagi ya. Sama mungkin ya banyak permainan tradisional di Sunda juga banyak banget mainan-mainannya. Jadi kayak setiap pulang sekolah tuh pasti main, pulang-pulang tuh maghrib kalau udah dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak pulang. Kayak gitu loh. Jadi anu ya, Rizky masih termasuk generasi Z ini ya. Yes. Milenial ya, milenial ya. Nggak tahu Masih tuh aku 96 apa ya. ya masih milenial. Z Iya itu kan itulah. 2000-an kalau nggak salah ya. Tapi 2000-an. anu lah, masih hampir sama lah dengan generasi saya dan kami lah ya. Mm-mm. Tuh, masih Oke, beruntung masih merasakan itu. terus dulu kuliah di mana sebelum di MKP UGM? Aku dulu kuliah di Unsika. Unsika tuh pasti jarang buat yang denger ya. Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kadang tuh ketuker Universitas sama Singa Perbangsa. Singa Perbangsa. Nah, Kadang tuh ketuker sama UINSUKA atau sama UNISKA yang di Kediri gitu-gitu kan. Karena singkatannya sama. oh, Aku itu kuliah negeri. di sana negeri. Jadi tuh pas Oh, Rizky masuk, aku ah, tesnya swasta. ah. Tapi beberapa bulan kemudian itu negeri. Waktu zaman SBY tuh Oh, di negeri. mungkin kalau di sini di Jogja itu kan kayak UPN itu mungkin ya. Bisa jadi seangkatan Kan waktu itu seangkatan soalnya ya. banyak yang dinegeriin kan sama waktu zamannya Presiden SBY waktu itu. Terus Kalau di aku Tarakan kebagian itu juga ada Universitas Borneo UB, UBT, UBT. ya sama Oh, tuh. dulu jurusannya apa di sana? Jurusannya lu ilmu pemerintahan sih, FISIP masih sama. Oh, berarti Terus sekarang masih linear lah ya, masih nyambung ya dengan masih yang masih masih. sekarang. Meskipun harusnya DPP sih ya Mas, politik pemerintahan, cuman aku memilih manajemen kebijakan publik. Nah, itu kenapa tuh pilih
MKP daripada di pemerintahan? Sebenarnya alasan alasan sederhananya tuh karena cuman MKP yang buka gelombang di ganjil dan genap kan waktu itu. Ah, oh iya. Soalnya kan DPP itu, DPP kan cuman buka di ganjil kan. Ah, Sedangkan aku kan lulus aplikasi kampus, lulusnya tuh boleh ngeluarin SK dan segala macam kan. Ya udah, cuman karena pengen cepet-cepet S2, lihat UGM ada MKP dibuka di genap, akhirnya aku masuk. Tapi aku merasa duniaku di situ sih, nggak salah pilih deh. oh gitu ya. Jadi kamu anu ya termasuk fresh graduate juga ya waktu masuk PMKP itu. Kayaknya kalau fresh graduate, iya ya, fresh graduate, bener-bener. Cuman Berarti lulus. eh 2014 sih angkatannya kan, agak telat. Oh, agak telat. Berarti biasanya itu Mm-mm. karena banyak kegiatan di kampus tuh. Aduh, itu alasan klasik sih kayak, ya nggak apa-apa dia telat soalnya aktif di BEM gitu-gitu. Padahal mah ya, ya tahu sendiri lah Mas Ari mahasiswa kayak apa. Oh iya, ini saya baca-baca sekilas nih di Google ya, biasalah. Nah, Google kan tahu segalanya sedikit ya. Dulu Rizky ini pernah jadi ini ya, apa, di pengurus BEM itu kalau nggak salah presiden atau wakil presiden itu? Aku wapres sih kebetulan. Wapres. Nah, ini Hmm. gimana ceritanya? Saya terus terang ya jarang jarang menemui atau mengetahui ada seorang perempuan yang jadi apa istilahnya ya pimpinan tertinggi di BEM gitu. Bener kan? Masih jarang kan? Iya sih, memang nggak banyak. Itu itu gimana ceritanya kok bisa seperti itu terus ya mungkin awalnya kok berani pertama ya terus yang kedua Mm-mm. gimana waktu sudah berjalan itu seperti apa apakah ada ya diskriminasi atau mungkin perbedaan perlakuan gitu mungkin. Mm-mm. Iya, jadi sebenarnya jadi wapres itu apa ya, hasil dari prosesku sebelumnya sih Mas. Di jurusan juga kan Rizky aktif di himpunan, aku sampai jadi kahim waktu itu, jadi ketua himpunan. Akhirnya dari sanalah mulai namaku dikenal, mulai apa namanya, mulai banyak yang tahu lah gitu Rizky. Apalagi kan kita jurusannya visipol ya, jadi main-main pemira kayak gitu tuh ya udah hal biasa karena udah makanan kita sehari-hari. Dan akhirnya ada satu kesempatan waktu itu Unsika pemilu raya pertama, terus banyak calon tuh muncul. Akhirnya aku dipinang sih sebenarnya. Oh Di, gitu. iya. Tapi nggak Jadi pakai di hamdalah ya. enggak, untungnya nggak pakai seperangkat alat sholat dipinang. Aku dipinang, Iya. dipinang sama sama partner tuh waktu itu anak Fasilkom. Karena mungkin secara pemikiran visi misi kita cocok, akhirnya yaudah maju yuk, mau nggak? Ya udah, aku yang memang greget waktu itu sama kondisi kampus. Dulu aku nggak berani ngajuin Mas karena merasa em, apa ya, perpolitikan kampus itu kayaknya aku nggak bakal menang nih. Kalau seorang perempuan itu jadi pengurus tingkat atas gitu istilahnya ya. Itu gimana waktu itu perlakuannya apakah ada perbedaan? Kamu merasa ada perbedaan atau gimana? Kalau misalnya perbedaan, aku nggak ngerasain banget sih Mas. Maksudnya mungkin karena aku sudah apa ya, udah terbiasa di organisasi sejak di fakultas kan. Makanya ketika ke tataran atas tuh, ya aku enjoy aja gitu, nggak pernah nerima Oh, kayak versi perempuan, terus kredibilitasnya diragukan, kompetensinya diragukan atau apa enggak sih. Malah justru mereka pada takut ketika aku oh gitu. naik. Iya, ketika aku naik, aku nih bakal bisa aja nih bikin skema atau apa yang bisa nurunin si ketuanya, si presmanya. Aku sampai ke sana nih Wow, tetap pikirannya politik juga ya. gitu. Tetap politik, karena kan kita beda background nih. Apalagi DLM itu Hmm. kolegaku di organisasi yang sama kan. Ya DPR-nya lah kalau 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 di apa di negara kita gitu. Makanya kayak khawatir nih nanti dibikin apa, nanti malah Rizky lagi yang naik jadi presma. Kalau aku pengalamannya lebih kayak gitu. Terus Gitu sih ini Mas. selama menjabat itu selama setahun berarti ya kayak gitu atau berapa tahun? Heeh. 1 tahun, satu Ada nggak periode. yang mungkin paling menarik itu yang pernah kamu ya paling inget lah, paling diinget itu apa? Heeh. Aku tuh ketika naik tuh kan aku mau naik ketika aku tahu mau ngelakuin apa ya Mas. Karena kan aku berharapnya aku bisa building legacy-ku ketika naik gitu, dan aku tahu kondisi Unsika saat itu. Gimana pun negeri yang apa
kampus yang baru negeri tuh tantangannya banyak banget ya. Dari budaya mahasiswanya yang beneran dulu tuh kebanyakan karyawan, ya Karawang banyak karyawan terus mau kuliah, ya teman-teman seperti itu Oh, yang oh gitu beneran ya. kuliah Ya, tuh ya, ya, ada ya. 3 shift, pagi, siang, sore, gara-gara biar Oh, karyawan juga bisa. Dan itu pasti akan mempengaruhi budaya kampus ya, Mas. Maksudnya budaya teman-teman mahasiswa yang ya udahlah yang penting kuliah. ya, ya, Bahkan ya. dulu tuh di Unsika tuh kayak banyak geng motor, teman-teman geng motor tuh masuk. Dulu kan geng motor stigmanya belum jadi Ya, ya, organisasi ya. pemuda ya, masih kayak gitulah. Jadi kayak wah ini harus diapain nih, padahal fokusku adalah perbandinganku lihat kampus-kampus besar kan kayak UGM, UI, Unpad yang memang sudah punya karya apa mahasiswanya. Makanya aku beneran building legacy itu gimana saya budaya literasinya itu bagus, minimal pemikiran kritisnya ada, gitu-gitu sih. Jadi beneran aku tuh bikin program yang gimana caranya teman-teman ini bisa bersaing lah sama teman-teman di luar sana. Karena jadi pada Terus, jago kandang gitu loh. oh ya, terus apa yang sudah dilakukan dan sejauh mana keberhasilannya waktu itu? Akhirnya karena sama partnerku aku cocok banget, aku bikin program beberapa. Pertama, eh, gimana pun kalau Unsika mau diakuin dan dikenal, kita harus bisa masuk ke kompetisi-kompetisi nasional yang saingannya juga PTN-PTN besar kan. Akhirnya kita ngadain workshop untuk misal dulu tuh namanya apa sih yang kayak bikin proposal, terus nanti tuh dari kementerian kalau keterima nanti dikasih dana gitu-gitulah. Yang benar-benar Oh, pengabdian. Aku lupa namanya apa ya. Pokoknya gitu-gitulah. Terus juga karena background organisasi aku yang ya dulu zamannya satu aktivis-aktivisan tuh emang seru banget ya. Jadinya aku waktu BEM tuh bikin kayak semacam sekolah advokasi gitu. Dulu Kerawang tuh punya masalah ini mas sengketa tanah. Jadi kayak banyak warga yang diusir gara-gara sengketa tanah dengan salah satu korporasi besar. Dia diusir, akhirnya mereka ke Jakarta, waktu itu ketemu presiden, dan waktu itu akhirnya masalahnya udah selesai sih. Cuman aku merasa menyesal sebagai sebagai orang Karawang, mahasiswa Karawang, karena nggak bantu mereka gitu loh, secara turun langsung untuk advokasi. Akhirnya setelah mereka pulang, aku bawa anak BEM ke sana untuk minimal pengabdian. Karena di sana kan jauh dari mana-mana ya, Mas. Padahal kota Kerawang desa ini ada di belakang industri, tapi dia itu bahkan listrik pun nggak ada gitu. oh, Makanya aku bawa anak-anak ke sana. masih Listrik ada. jalan tuh udah kacau Di banget. Karawang masih ada yang kayak gitu. Masih ada. Padahal itu letaknya persis di belakang kawasan internet KIISA itu, kawasan internasional industri di Karawang itu. Jadi harus masuk ke kawasan baru ke desanya. Dan itu tuh emang Oh, banyak konflik banget sih di sana. Dan aku mikirnya udahlah konfliknya udah selesai, mahasiswa sekarang masuk minimal kita bantu, entah kita ngajar buat anak-anak karena di sana guru pun susah mas. Jadi kayak sekolah tuh cuma satu, dan ya namanya sekolah terpencil gitu ya, guru tuh paling datang seminggu 3 hari itu doang. Makanya aku coba bawa teman-teman ke sana, itu sih yang paling berkesan. kalau ya, saya terus terang agak takjub ya. Maksudnya, kalau itu, saya sih sering menemui itu waktu tugas di Kalimantan, Sulawesi pernah ya. Masih sering lah ketemu hal seperti itu ya. Cuma di Karawang ya, yang kalau nggak salah Hmm, kan, apa namanya, UMR-nya paling tinggi se-Indonesia kan. paling tinggi se Indonesia betul. Dan itu kan kota industri istilahnya ya. Ada ya kayak gitu. Itu masih masuk, itu kota apa kabupaten Karawang itu Kabupaten. kabupaten. Masih masuk Mm-mm. Kabupaten Karawang itu ya. Dan nggak jauh Masih, dari jadi kota Karawangnya ya. enggak beneran di dalam di dalam kawasan industri, harus masuk industri dulu baru lewat sana. Dan memang Astaga. itu karena sengketa juga sih mas, jadi itu kan sebenarnya lahan perhutani ya, Hmm. cuman masyarakat udah banyak menetap di sana. Terus ketika ada sengketa itu masyarakatnya diusir, ya gimana pun mereka butuh tempat untuk tinggal kan. Terus akhirnya ada deal-dealan lah sama pihak sana. Ya aku nggak tahu sih konfliknya gimana, tapi intinya mereka dikasih hak guna bangunan untuk untuk mengelola tanah di sana, karena kan subur banget ya, ada tanaman jeruk, pokoknya pohon-pohonan mangga itu tuh banyak banget di sana gitu. Tapi sekarang udah selesai lah ya.
Sekarang kayaknya masih sih, Oh, Mas. masih dalam keadaan listrik tuh cuman genset doang, terus jalannya, aduh, kacau banget, apalagi kalau misalnya hujan beneran tanah merah gitu lah. Ya mungkin mirip-mirip kayak di Kalimantan, pengalamannya Mas Ari. Gitu. Dan Oke. ketika aku mau bawa mahasiswa ke sana tuh, wah banyak banget sih Mas dramanya. Dibilang konflik kepentingan organisasi pula, dibilang ngapain masuk sana itu kan kebanyakan konflik, konflik masyarakat sana gitu-gitu. Padahal kan kita mau mengabdi ya sebagai mahasiswa. Tapi tapi secara umum sudah, maksudnya apa yang direncanakan oleh BEM itu sudah berjalan ya waktu itu ya. Ya, Udah sih, alhamdulillah ada jejaknya di sana gitu. cuman nggak maksimal sih karena aku cuman setahun terus kayak Nggak teman-teman lanjut, mungkin kaget ya. nggak lanjut Teman-teman setelah mungkin itu nggak kaget. dilanjutkan. Oh, abis periodeku sih nggak mereka nggak ada kepikiran untuk ke arah sana lah untuk advokasi dan segala macam. Jadi ya Wah. sudahlah. Tapi ini ya, tapi kalau menurut Rizky sendiri sebagai mantan pengurus BEM gitu ya, eh, seperti apa sih perbedaan antara BEM zaman sekarang gitu ya dengan Mm-mm. ya minimal zamannya Rizky lah gitu. Ada nggak perbedaan atau masih sama aja atau gimana? Kayaknya kalau teman-teman aktivis kali ya bisa dibilang ya, aktivis mahasiswa ya teman-teman S1 tuh nggak banyak perbedaan sih Mas. Apalagi kalau misalnya organisasi kayak BEM, himpunan, organisasi mahasiswa yang memang di sana tuh mereka ya kerjanya ngeritisi apapun gitu. Cuman karena sekarang pandemi kali ya, jadi memang apa namanya gerakannya tuh agak agak hilang karena mereka juga harus adaptasi kan. Dulu kan pas zaman aku mau ngadain kegiatan advokasi atau refleksi lah, demo sama rektorat kan gampang ya, tinggal ngumpulin pakai toa ngejelasin udah. Tapi sekarang kan nggak bisa. Jadi memang mungkin animonya agak kurang sih. Oke. Tapi gini, saya sih beberapa kali ngobrol sama teman-teman gitu ya, sama ya yang obrolan kopi ringan lah gitulah ya di obrolan kopi biasa, warung kopi itu istilahnya ya. Banyak yang bilang bahwa ini kita ngomong sebelum pandemi juga ya, bahwa Oke. gerakan mahasiswa atau aktivis mahasiswa yang sekarang ya, yang beberapa tahun terakhir itu udah nggak seperti zaman dulu yang benar-benar tuh Oh, powerful gitu istilahnya. Itu kan kita dulu yes, melihat mahasiswa yang benar-benar. aktif itu kayaknya wah kayak wah banget tuh. Sekarang kayaknya hah Benar-benar. gitu. Gimana tuh kalau Benar-benar pendapat Mas. Rizky? Kalau misalnya dibandinginnya dengan tahun-tahunku dan tahun sebelumnya nih, yang ya alumni-alumni 98 segala macam jauh banget memang. Karena mungkin apa ya, kita dibebankan dengan tanggung jawab akademis yang lebih tinggi juga. Apalagi kan apa Oh, namanya, sekarang juga lulus tuh 7 tahun kan maksimal ya. Terus juga sekarang kan mungkin dunia udah berganti ya Mas. Kalau sudah dulu berubah tuh ya. sudah berubah, berganti sih, sudah berubah ya. Trennya berganti lah gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh kita jadi aktivis, kita demo, kritisi pemerintah, kritisi kampus tuh itu adalah hal yang wah gitu. Kita merasa kita melakukan, kita punya kontribusi sesuatu gitu. Tapi kalau sekarang tuh sulit kayak gitu. Karena sekarang mahasiswa akan difokuskan untuk setelah lulus mau ngapain. Makanya sekarang banyak banget yang memilih mending ikut internship di mana, mending ikut apa kegiatan summit apa di mana yang memang dapat sertifikat yang itu bisa berguna untuk ketika ketika lulus gitu. Dibandingin ikut organisasi yang nggak jelas demo-demo. Aku sih menemukan apa namanya menemukan apa ya narasi-narasi kayak gitu sekarang Mas. Karena tuntutan zaman yang beneran sekarang kan ya banyak banget pekerjaan yang berubah ya. Si mahasiswa bagaimanapun ketika lulus kan ya harus memikirkan mau jadi apa nih masa depannya. Jadi kayaknya mereka kurang sih, kurang berminat dengan di zamanku dulu yang jadi aktivis mengkritisi dan jadi suara masyarakat tuh kayaknya kurang. Kalau penglihatanku gitu sih. Iya. Apalagi dibandingin aktivis zaman dulu, wah yang bisa jatuhin rejim itu luar biasa sekali. Oke, nah itu kan cerita di BEM ya dengan segala seluk-beluk serta keseruannya ya. Nah,
Sekarang kalau kita perlebar lagi secara waktu kuliah gitu, ada nggak momen atau kejadian yang mungkin berkesan lah bagi Rizky sendiri? Ketika kuliah, kayaknya kuliah tuh beneran asik di organisasi sih, Mas. Kalau Oh kuliah itu. akademik sih, tapi bener ya, ini aku mau jujur sih. Maksudnya, Unsika, aku nggak paham ya, karena mungkin kampus, atau karena akunya yang nggak tahu atau gimana. Tapi aku selama 4 tahun kuliah itu nggak pernah lihat yang namanya artikel jurnal. Sumpah. Nggak Ah, pernah. Beneran. Ini kalau sekarang mah anak-anak angkatan di bawahku 2019, iya kalau nggak 2017-an itu mereka kalau lulus harus submit artikel jurnal kan di jurnal manapun. Kalau nggak gitu nggak bisa lulus. Sekarang nih di Unsika. Tapi zamanku aku belum pernah tuh ngerasain kuliah lihat artikel jurnal. Jadi beneran literally apa namanya materi dari dosen dan buku udah. Makanya aku sempet kayak shock itu masuk UGM S2. Wow. nah itu gimana ceritanya? Karena kemarin waktu saya ngobrol sama si Buddha ya, ternyata Mm-mm. ya dia juga linear ya, S1-nya di UB dia kan. Ternyata sempat Uh-uh. mengalami yang namanya culture akademik mungkin Shock. istilahnya ya, Uh-uh. culture shock Uh-uh. akademik ya. Eh, Gimana kalau Rizky gimana ceritanya tuh? Udah aja yang UB, Brawijaya yang kita tahu, kayaknya artikel jurnal mah udah terbiasa ya. Dia aja shock gimana Rizky. Ya beneran, ya beneran tes TOEFL tuh baru sekali. Pertama kalinya tes TOEFL hanya untuk masuk UGM kan, dan untung itu bisa lumayan lah, Ah, meskipun standar bawah banget. Dan ketika ngelihat, kita kan sama Pak Eli ya Mas, Kaprodi kita, yang punya ah, standar se-high itu, diajarin artikel jurnal tuh langsung, wah ini apa? Kaget, kaget, apalagi bahasa Inggris ya pertama. Ini apa gitu? Apa yang harus dipahami lebih dulu gitu. Cuman karena berusaha dan berjalannya waktu akhirnya aku terbiasa. Dan kita sudah membuktikan kita bisa menulis. Ingat nggak kamu momen kapan di apa? Kapan ketika kamu pertama kali mulai merasa kok gini ya ternyata kuliah di Oh, sini gitu. Ingat nggak momen itu gitu? Pas apa gitu? itu pokoknya pas pertama kali masuk UGM dan mulai belajar dengan kita kan gitu ya belajar ya dikasih bahan diskusi itu aku udah mulai ngerasa kayak terus aku 4 tahun kuliah ini ngapain aja gitu. Yang aku inget tuh bukan akademiknya, aku inget tuh yang main di organisasinya aja gitu loh. Karena dulu tuh kuliah tuh beneran kayak kuliah ya, oke masuk kelas, tugas paling semalam jadi udah gitu. Rizky tinggal ngomong, wow, tinggal ngomong seenak-enaknya gitu kan, tanpa harus ada justifikasi teori, Ah, justifikasi metodologi atau sumber ya. Aku enak aja ngomong, asal sebut tokoh siapa, udah keren banget udah sama dosen. Makanya wow, Jadi UGM tuh emang emang. betul ya, saya juga dulu pertama, aduh, kok gini ya ternyata aku yang paling bodoh di sini kan gitu ya. Jadi merasa hal yang sama juga. Bener sama Mas. Aku menghela napas sekali kayak sanggup nggak ya Rizky? Tapi ya alhamdulillah Oh, Mas. ternyata ini, ternyata nggak sendirian ya. Saya sama Uda Mm-mm, mm-mm. ternyata sama mengalami. Sama rasa itu, Tapi sama ya rata memang sama rasa. butuh waktu sih ya, memang butuh waktu Mm-mm, berapa minggu lah waktu itu untuk mulai oh ya caranya gini, mulai ada celah-celah yang bisa ke oh ya caranya gini gini gitu ya. mm-mm. Mulai enjoy. Oke, kita sekarang flashback dulu Ki. Mungkin nih ada yang teman-teman yang mau daftar ke terutama MKP UGM ya. Dulu gimana sih Mm-mm. ceritanya, caranya, mungkin yang siapkan apa saja gitu Okay. untuk ke S2 Um, MKP UGM. aku merasa pendaftaran UGM tuh yang paling memudahkan ya Mas. Maksudnya kayak kita nggak harus tes di UGM-nya, kita bisa tes di mana aja pun, yang penting standar ya. Standar UGM kayak TPA, TOEFL, TOEFL ITP, TPA-nya Bapenas atau apapun kita bisa tinggal masuk. Jadi aku beneran dimudahin banget sebelum aku eh, melengkapi persyaratan aku nggak ke Jogja sama sekali kan. Aku tes dulu TOEFL di UI waktu itu, terus TPA di Bapenas. Dan emang karena Rizky ini masuknya swasta, jadi nggak ada tuh ngerti UTBK atau yang kayak gitu-gitu loh. Soal-soal di TPA kan sama ya, kayak soal-soal UTBK yang ada penalaran logika, verbal, hitung-hitungan. Aku tuh nggak pernah banget ngalamin yang kayak gitu.
Serius, Makanya nggak pernah. kayak ketika serius, ya gimana sih masuk puasa tuh Ya, cuman ya, kayak ya. pertanyaan-pertanyaan gitu doang, nggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Oh, jadi apa ya? Jadi dulu waktu kan syaratnya kan seingat saya ya, apa? Nah, TPA itu kan bisa pakai TPA, Lebanos atau pakai apa namanya? PAPS ya, PAPS-nya UGM. Terus TOEFL bisa pakai TOEFL atau pakai ASEP-nya UGM gitu ya. ASEP, Jadi dulu Rizky nggak pakai di UGM ya, hanya pakai enggak. TOEFL di luar sama Pepenas. Oh, di UI Aku tadi ya, pakai di itu. UI. Oh, gitu. Terus ya udah, yang persyaratan administratif tinggal dikirimin. Wawancara, itu wawancara pertama kali ke Jogja tuh sama temenku diantar berdua. Setelah wawancara ya udah. Wawancaranya pas itu Ki? Aku sama Pak Bando kan waktu itu. Kamu langsung ya, dulu di Wawancaranya, Jogja dulu ya? iya aku langsung di Jogja. Ah, Dan wawancaranya ya ditanya kenapa harus MKP, padahal dari IP kan, dari pemerintahan. Proyeksi penelitiannya apa yang diharapkan, selama kuliah ngapain aja gitu. standar lah ya, sama ya. Kan juga Standar disuruh lah. nulis esai juga ya? Suruh cerita esai juga Suruh ya? nulis esai. Esai tentang MKP ya waktu itu. Ya, Dan aku tuh beneran nulis ya udah MKP yang aku pahami tuh apa, apalagi dulu di situ lagi terpengaruh banget buku yang apa sih mas, aku lupa, yang sound governance gitu, yang intinya tuh good governance itu dikritik lah sama dia, sama sound governance waktu itu, atau apa tuh lupa namanya. Ya udah aku tulis aja gitu. tapi anu ya, relatif nggak banyak masalah ya waktu daftar ke MKP UGM ya. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Terus apa lagi ya? Tadi pengalaman kuliah sampai di awal kan terjadi academic shock tadi ya. Nah, terus gimana? Iya. Setelah itu pengalamannya gimana kuliah di MKP UGM? Wah, aku merasa apa ya, merasa beruntung bisa masuk ke MKP UGM karena eh, aku tuh beneran merasa dikelilingi orang-orang yang kompeten banget gitu loh. Dosen-dosennya, asdos-asdosnya, teman-temannya juga yang aku tuh bisa menikmati menikmati apa ya, transfer eh, knowledge Knowledge. transfer tuh yang beneran bagus banget gitu loh. Pokoknya kan waktu 2 bulan pertama tuh kita kuliah itu baru kerasa banget sih. Kita diskusi apalagi Pak Eldi kan yang beneran wow, kita kita beneran disuruh buat mikir banget. Ribus banget Dan, emang ya. Tapi seru aku ya, emang menikmati itu emang banget. menikmati banget ya waktu, apalagi waktu masih kuliah normal itu kan rasanya meskipun Yes. capek tapi senang gitu ya. Meskipun aduh begadang mulu kan karena tugasnya selalu ada. Cuman ketika di kelas diskusi tuh udah enak banget. Aku mau nikmatin banget lah aku di MKP. Cuman Tapi sayang ini aja loh, cuma 2 bulan. tapi terus terang saya pribadi itu, ya ini terutama waktu masih kuliah biasa itu ya. Lihat Heeh. teman-teman yang bisa jawab apa dialog apa pakai artikel jurnal pakai ya dasar teori yang jelas tuh bisa ya gitu. Mm-mm. Kayak wow, mereka kapan bacanya, Nah, tahu dari mana, sama kayak gitu. bacanya Aku suka kapal. mikir, mereka suka ngasih bahasa-bahasa aneh yang dosen, yang cuman mereka, dia dan dosen yang ngerti, dan aku kayak, hah, itu ngomong apa? Itu teori apa? Untung kita nggak ditanya. Nah, kayak kita agak melebar dikit ya sekarang ya. Kita ngomongin ya sosokan ngomongin Indonesia lah gitu ya. Waduh, berat. Eh, Gimana Ki pendapat kamu sebagai mahasiswa MKP ya, kebijakan publik Mm-mm. tentang penanganan pandemi di Indonesia? Aduh, itu jadi makanan kita sehari-hari ya mas, pas semester berapa tuh, semester 2 kalau nggak salah. Kita udah harus, kayak tugas tuh pasti semuanya soal COVID. Ya, tapi meskipun tulisan kita soal COVID semua, tapi aku sampai sekarang nggak paham sih mas, maksudnya logika pemerintah nanganin pandemi ini gitu loh sejak awal. Jadi dengan keadaan pandemi yang sudah, wah udah kayak benang kusut hari ini tuh, udah nggak bisa nih kayak cerita 1001 malam semalam selesai tuh nggak bisa. Ini kan dampak dari penanganan apa namanya, kebijakan yang dipilih sama pemerintah itu sejak awal ya. Dari awal kan ya kita bisa banyak lihat di timeline lah, sejak awal mereka denial, terus
ya bikin kebijakan sejak awal dibenturkan dengan ekonomi dan kesehatan. Dan yang aku aneh, yang fenomena yang aku temukan itu apalagi berkaitan dengan kita sebagai calon analis kebijakan publik lah ya Mas. Ya tetap aja gitu, meskipun kita punya keilmuan tentang kebijakan publik, apalagi kalau misalnya kita bilang pengambil kebijakan publik sekarang pemerintah gitu ya, kita nggak bisa sendirian gitu ketika mau ngambil kebijakan. Ini kan berkaitan dengan kesehatan ya, berkaitan dengan adanya virus. Ya orang-orang yang paham bagaimana si virus ini bisa menular, virus ini bagaimana cara penanganannya kan pasti orang-orang kayak epidemiolog ataupun virolog atau apa gitu. Aku nggak terlalu paham ya bahasa-bahasa mereka. Yang harusnya sejak awal kan mereka dilibatkan. Cuman sejak awal tuh yang aku lihat malah justru nanti tuh di media pemerintah bilang A, tiba-tiba ada epidemiolog yang ngomong, apalagi Bapak siapa udah dari UI Pandu waktu itu. Priyono. Yang memang beneran menyuarakan sekali gitu dari sudut Epidemiolog. pandang dia. Makanya aku jadi aneh loh, bukannya harusnya Bapak ini tuh nggak perlu epidemiolog itu nggak perlu keluar-keluar di media loh, harusnya kan dia yang menjadi partner utamanya pemerintah untuk bisa memahami si virus ini tuh kayak apa. Jadinya kan nggak ada tuh bahasa-bahasa apa namanya, kita nggak usah takut karena kita setiap hari minum empon-empon atau makan nasi kucing, itu nggak ada tuh. Itu kan itu diomongkan sama para kebijakan publik yang belum dapat informasi atau pengetahuan tentang virus ini gitu. Nah itu sih yang sangat bikin aku tuh ini kenapa sih, dan ternyata itu juga yang aku pahami, emang pada dasarnya analis kebijakan publik di kita tuh kan kalau kata Prof. Sofian cuman baru sekedar informasi doang ya. Jadi kayak cuman dikasih informasi kebijakan publik yang berbasis data atau seperti apa, yang evidence based tuh kayak apa, tapi beneran belum pernah dipakai maksimal gitu oleh para pengambil kebijakan publik. Gitu sih. Oke, kalau menurut kamu sendiri dari sekian banyak hal yang ya katakanlah aneh ya, kebijakan pemerintah itu apa yang menurut paling not make sense lah gitu, tidak masuk akal gitu. Waduh. Ada nggak? Itu tuh aku inget banget apa yang paling aku bingung nih logikanya mereka tuh gimana ketika rame banget ada penyakit di Cina terus udah mulai nyebar ke beberapa negara yang udah melaporkan kasus. Indonesia tuh malah punya pikiran untuk menarik wisatawan yang tadinya mau liburan ke Cina nggak jadi dimasukin ke Indonesia aja. Logika apa coba Mas? Mereka ketakutan. Ya, di awal Januari awal banget, yang awal-awal yang kita tuh masih jauh, iya belum ke Maret ya. Subsidi apa namanya? Jadi kayak kita ngambilin wisatawan yang nggak jadi ke Cina atau kemana tuh, ke Vietnam, kemasukin ke Indonesia. Loh, mereka kan juga nggak jadi karena ketakutan akan terinfeksi virus, tapi kita malah mau bawa mereka jadi kan kayak mau masukin virus ke Indonesia atau gimana gitu kan, dengan membawa para wisatawan itu. Kan itu yang pertama, aku sejak awal tuh yang pertama, wah nggak paham nih ke depannya gimana. Gitu sih yang paling, kalau ditanya yang paling gak make sense saya itu. Oh ya, ini ngomong-ngomong, Rizky udah vaksin belum? Sudah, lagi nunggu dosis 2. Kapan vaksin yang pertama? Tanggal berapa ya, aku lupa. Bulan Juni, aku vaksin. 29 Juni kalau nggak salah, dan nanti 27 Juli lagi aku vaksin. Nah, itu kan berarti Rizky masuk yang istilahnya bukan yang awal-awal ya, kan awal itu kan untuk yang tenaga kesehatan, terus guru gitu-gitu ya dulu ya. Mamaku yang masuk. Lah ya istilahnya. Itu kemarin gimana cerita daftarnya, terus mana, terus ada nggak cerita menarik di balik itu? Gitu? Aduh, sumpah ya, pandemi ini tuh beneran menelanjangi pemerintahan kita, menelanjangi birokrasi kita. Urusan vaksin aja tuh yang aku tuh rada optimis vaksin karena menteri yang baru nih, menteri kesehatan kita nih, Pak yang baru setelah Pak Terawan bilang kalau misalnya kita terbiasa melakukan imunisasi. Jadi puskesmas kita pun punya kapasitas yang cukup kuat lah untuk melakukan semacam imunisasi gitu. Karena kita udah bertahun-tahun belajar imunisasi. Cuman pas waktunya
jeder. Wah, birokrasi ini nih yang kacau. Jadi kita kayak aku belajar agile atau agile governance di UGM, tapi di daerahku aja ini nggak ada nih agile-agile. Karena pertama masalah vaksinasi itu yang aku bingung, kenapa harus terlalu banyak lembaga yang nyelenggarain gitu. Kayak misal aku kemarin tuh kebagian vaksin gara-gara Ultah Bayangkara, Ultah Bayangkara dari Kodim lah waktu itu. Padahal kan kalau misalnya ikut logika Pak Menteri tadi, apa namanya yang lewat puskesmas kan itu itu beres ya. Jadi ya tinggal setiap puskesmas aja yang nyelenggarain dikasih kuota berapa sesuai dengan jumlah populasinya, sesuai dengan kuota vaksinnya kayak gitu. Ini kan enggak was. Jadi kayak aku tuh karena karena nyelenggarainnya Kodim, yang aku nggak paham ini Kodim ngapain nyelenggarain vaksin gitu kan. Terus aku kayak harus datang dulu ke Kodim Cikampek. Setelah itu aku baru datang ke puskesmas. Dan itu tuh birokrasinya ribet banget. Maksudnya ribet tuh kayak aku aja segini udah uyuhan tuh bahasa Sunda ya. Udah syukur mau vaksin gitu. Tapi masih diribetin sama birokrasi gitu. Setelah ke Kodim, aku disuruh ke desa. Dan di desa itu ternyata mereka koordinasinya nggak jelas. Karena ternyata kuota vaksinnya terbatas. Dan itu tuh kuota vaksin untuk penerima BLT. Jadi pemerintah tuh supaya pada mau vaksin yang dikasih BLT harus vaksin. Dan aku yang ikut acara Kodim kan bingung. Itu udah nungguin hampir 2 sampai 3 jam ya. Dan nggak tahu ini aku dapet apa enggak. Akhirnya aku tanya, dia ngejelasin lah ada miskomunikasi. Kuota vaksinnya udah habis. Terus aku bilang lah, ya Pak kalau udah habis kenapa nggak ngasih tahu kita? Kalaupun harus besok nggak apa-apa tapi dikasih tahu. Ini kan enggak. Pak, saya mau vaksin program Kodim. Tunggu ya, tunggu ya. Ya Oh, itu udah. nggak daftar dulu kan? Enggak, jadi kayak kita bawa kertas dari Kodim, terus dikasihin ke desa waktu itu. Dan pihak desa pun bingung, Mas. Kayak, saya mau vaksin eh, programnya Kodim. Oh gitu ya, Teh. Iya, tunggu dulu ya. Karena mereka pun gak dikasih koordinasi. Loh, jadi nggak, aku tak bayangannya itu ketika itu programnya Kodim ya atau siapapun ya, misalnya ya tadi Kodim gitu ya, kita datang ke sana ya vaksin di sana selesai, itu enggak ya ternyata ya. Enggak. Jadi, aku bingung loh, Mas. Maksudnya, iya, kenapa harus ada kayak Polri nyelenggarain vaksin, Kodim Iya, nyelenggarain vaksin, atau lembaga apa yang nyelenggarain vaksin? Kenapa nggak satu pintu aja gitu? Apa namanya fasilitas kesehatan, entah klinik, entah puskesmas, ya udah gitu. makanya ya aku kan ya Oke. masa beruntung karena kamu ya numpang di kantor Iya. waktu itu. Tapi gitu ya sekarang kan saya juga sering melihat itu di timeline gitu ya, banyak yang buka program pendaftaran vaksin ya, entah Polri, entah itu Nah, tentara atau juga mungkin yang lainnya ya. Tak pikir itu ya nanti daftar karena ada linknya biasanya ya, pakai Google Form biasanya itu kan, terus ya setelah dikasih data langsung ke sana selesai. Ternyata enggak ya. Ada yang iya. diputar-putar lagi akhirnya kembali ke desa dan puskesmas lagi ya akhirnya ya. Ada dramanya dulu. Jadi akhirnya pas besoknya aku ke puskesmas, jadi beneran kayak kertas-kertas yang udah kita isi dapat dari Kodim tuh dipanggilin lagi sama bapaknya. Nama siapa, nama siapa, nama siapa, tanpa si bapak itu tahu itu orangnya ada nggak di situ. Dia baca berulang kali. Terus kan aku udah kesel ya, aku udah mau nanya aja ya. Terus akhirnya nama aku dipanggil gitu. Oh ya udah. Dan saat itu tuh kuotanya kan dibatasin cuma berapa, 100 atau berapa gitu. Ya, ya. Dan orang-orang yang nggak dapet tuh nggak dikasih tahu kayak ini kuotanya udah habis, Bapak besok datang aja. Enggak. Jadi kayak ya udah nungguin, tiba-tiba udah habis kuotanya. Lah, itu di lapangan ya, Mas, ya beneran yang beneran dirasain gitu. Jadi ya nggak bisa nih kalau tetap kayak gini terus, vaksin ya nggak akan bisa cepat lah, nggak akan bisa efektif. Oh iya, terus saya pernah baca-baca juga nih sekilas di timeline juga ya, entah saya lupa di Twitter atau di Instagram ya. Karawang itu kayaknya ada salah satu program pemerintah yang ngasih ayam itu ya kalau nggak salah ya, untuk yang mau Aku vaksin ya. Itu Karawang atau aku mana tuh ya? Jawa Barat.
Jawa Barat sih, tapi bukan Karawang sih Mas. Oh, bukan Karawang ya. Di Karawang tuh nggak ada sih kalau misalnya dikasih ayam gitu. Tapi em, Jawa Barat memang tingkat vaksinasinya paling tinggi sih, provinsi yang paling tinggi kalau nggak salah. Atau Jakarta ya, pokoknya dia termasuk paling tinggi. Nah, itu kan berarti kalau nggak salah kan kenapa dikasih seperti itu kan agar orang tuh mau divaksin ya. Ya, Nah, berarti kan banyak orang yang nggak mau divaksin sampai harus banget. dikasih kayak gitu ya. Itu menurut kamu fenomena seperti itu kenapa sih? Maksudnya Enggak. itu kan sebenarnya kan juga vaksin ya. Udah kita kan udah sering mengalami vaksin juga sebenarnya. Nah, vaksin waktu polio itu segala macam kan banyak dan itu nggak pernah ada yang namanya penolakan atau apapun itulah ya. Iya. Ya nggak seperti yang sekarang. Nah, itu kira-kira kenapa seperti itu? Kalau aku lihat ya Mas, ini berawal dari balik lagi apa namanya tindakan pemerintah sejak awal menangani pandemi. Jadi Oh, karena masyarakat masyarakat kita kan eh, sudah mulai semi semi apa ya semi apa namanya memahami pengambilan kebijakan yang baik seperti apa, dan sekarang kan harus informasi itu dari mana-mana kencang banget ya. Pertama yang aku lihat sih ini karena masyarakat sudah kehilangan kepercayaan ke pemerintah pertama itu. Jadi mereka akan mengambil aktor-aktor atau pihak-pihak yang bisa memenuhi ruang-ruang kosong pengetahuan mereka gitu loh. dan Yang itu apa diisi namanya? berbagai sumber ya hoax Dan gitu ya. yes, dan itu diisi berbagai sumber yang entah dari mana asalnya, apalagi masuk para teori-teori konspirasi dan segala macam. Dan itulah yang akhirnya dijadikan acuan oleh masyarakat kita, karena pada dasarnya kita nggak trust, udah nggak ada percaya sama pemerintah. Kalau kita percaya, kalau kita trust sama pemerintah, ya hoax itu nggak akan ada. Karena kita nggak mungkin lah pemerintah kita ngasih ngasih informasi Yang yang nggak bener gitu loh, yang tidak real gitu sih kalau diakumulasi aku dari lihat. kebijakan yang sebelumnya juga gitu ya istilahnya. Mm-mm. Ya udah Terus akhirnya ruang kosong. tapi ini ya keluarga di rumah atau di Karawang belum pernah ada yang kena itu kan ya. Alhamdulillah keluargaku sih nurut gitu kalau misalnya Oh, diobrolin, iya. meskipun kadang kita eh, kayak diskusi ya, kayak kayak apa namanya beberapa apa namanya mengiyakan lah ini virus buatan, ini ada konspirasi segala macam. Tapi kalau misalnya aku apa bahasanya dengan bahasa kesehatan, ya terserah lah mau konspirasi munculnya dari mana, tapi ini yang penting virus ini bahaya, harus pakai masker, hand sanitizer gitu-gitu, ya mereka mereka beneran memahami itu. Dan Waduh, waduh aku. menurut kamu setelah 1,5 tahun ya kurang lebih pandemi kita alami gitu ya. Tadi ya kembali ke kebijakan pemerintah yang masih Mm, ya mm, mm. nggak jelas gitu istilahnya. Apakah ada perubahan atau masih ya masih seperti dulu yang kayaknya tuh nggak tegas nggak jelas gitu loh arahnya mau kemana gitu. Mm, mm, mm. Em, Kalau perubahan sih pasti ada ya kalau aku lihat Mas, dari PSBB sampai PPKM sekarang tuh, karena keadaannya beneran gawat. PPKM ini agak ketat sih, pelonggaran-pelonggarannya udah mulai ditinggalkan lah, meskipun memang keketatan ini apalagi dengan memobilisasi TNI Polri justru kayak pisau bermata dua gitu loh, yang akhirnya apa sih namanya, ya balik lagi pandemi ini menelanjangi semua apa namanya pemerintah Indonesia kita, di mana hukum yang apa yang lagi rame sekarang loh, McD ada kerumunan cuma 500.000 Ya, didendanya, tapi tukang apa bubur atau bakso apa gitu, oh bakso yang jualan 4 5 juta mangkok ya. doang 5 juta. Nah itu kan, waduh, ini loh keadaan keadaan negara kita tuh begini gitu loh. Di saat pandemi aja ya justru malah makin-makin menelanjangi itu. Justru yang aku harapkan gimana pun, sebenarnya kan kita udah lihat contoh banyak negara ya Mas yang bisa menangani pandemi ini dengan eh, lebih baik lah. Contoh India lah yang beneran kolaps pada saat itu, tapi karena dia tesnya masif, tracingnya bagus, vaksinnya juga belum berjalan cepat, lama-lama mulai melandai ini kurvanya. Dan yang aku harapin ya tetap tiga itu sih, kebijakan utama pemerintah tuh ya tiga tiga hal itu. Dan aku rada aneh sih sama pemerintah Indonesia. Kita kan punya
undang-undang kesehatan, aku lupa deh, Karantina. kedaruratan karantina, kalau nggak salah nomor 6 tahun 2018. Itu tuh sebenarnya kan kita udah jelas ya, kita ada karantina wilayah atau semacam lockdown kayak gitu, yang udah jelas di dalam klausulnya itu disebutkan kalau karantina wilayah atau karantina rumah terjadi, kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh pemerintah pusat atau daerah. Tapi kita nggak pernah tuh pakai itu. Kita justru malah ngambil bagian yang PSBB doang. Terus kayak ya udah, ya maksudnya kayak pembuat undang-undang tuh udah paham nih, pasti suatu saat akan ada hal seperti ini. Dan udah ada nih di undang-undang tuh cara-caranya gitu. Ketika udah mulai ada pandemi gini, ada apa penyakit menular gini ya, karantina wilayah lah. Kalau dulu dilakuin, tapi kan sekarang udah nggak mungkin. Uang pemerintah udah habis. Mau karantina wilayah juga, bansos juga, aduh. Oke, ini menjelang akhir nih. Rencana ke depan apa, Ki? Rencana ke depan, tesisku selesai, aku bisa lulus, dapat gelar MPA, itu dulu aja Mas. Terus selanjutnya apa ya? Mungkin kalau ketertarikan dari segi profesionalitas karir, aku tertarik jadi peneliti sih Mas, inginnya. Mau jadi PNS? Ingin juga jadi PNS, karena itu ketenangan hidup. Aku juga emang tertarik di dunia akademis sih, maksudnya jadi dosen, jadi peneliti kayak gitu. Cuman karena Rizky juga pengen S3 nih mudah-mudahan. Jadi aku pengen beneran memperdalam dulu aku nih spesialisasi kebijakan publiknya di mana. Ya kalau PNS sih jadi tapi gini, saya terus terang kan karena ya udah PNS ya, maksudnya dulu nggak ngalami cari pekerjaan segala macam. Sebenarnya lulusan kebijakan publik gitu ya, misalkan fresh graduate seperti kamu, Huda, atau mungkin teman-teman yang lain yang baru fresh graduate gitu, apa sih nanti yang bisa dikejar itu atau akan harus bisa kemana saja itu loh, selain PNS ya terutama? Kalau aku itu sih Mas, aku justru tertarik jadi peneliti di organisasi non-profit, atau profit juga nggak apa-apa sih, kayak konsultan ya, kayak misal di NGO atau konsultan kebijakan publik. Kayak ada tuh di Jogja tuh Berdesa atau apa gitu, intinya dia tuh partner sama Kementerian Desa untuk ngembangin salah satu desa unggulan gitu, jadi konsultan. Aku tertarik di situ sih, karena beneran balik lagi ke aku turun ke masyarakat. Ketika penelitian kan kita turun ke masyarakat ya. Kayak Mas Ari kan sudah mengalami banget kan ketika ada tugas di mana. Tapi ini modenya penelitian gitu. Aku sih berharapnya di situ. Tetap kembali ke jati diriku waktu kuliah S1 dulu. Jadi makanya passionnya di situ ya, yang langsung ke masyarakat istilahnya begitu ya. Iya, meskipun memang sebagai peneliti tuh kontribusinya agak sempit ya. Maksudnya agak sempit karena elit kan ngasilin tulisan, kalau nggak kasih ke pemerintah masuk artikel jurnal. Yang nggak baca kan cuma beberapa orang doang gitu. Di pemerintah cuman juga kadang dipakai ya. Yes, betul. Dan masih konkret kan kita bikin program apa untuk masyarakat dan segala macam. Cuman ya sambil berjalan lah, sambil beriringan. Justru kan kita bisa tahu mau ngelakuin apa ketika kita kenal dan berada di tengah-tengah mereka kan, untuk tahu harus ngapain. Gitu sih. Ingin ya. Tapi kalau orang tua bilang PNS, ya sudah, nggak apa-apa. Ketika aku jadi dosen pun kan bisa. Tahunnya belum daftar ya tahun ini ya? Belum. Kayaknya belum bisa juga ya. Kan bisa pakai S1, udah pakai S1 tuh udah. Tesis dulu lah Mas aku. Terima kasih Kia sudah mau datang siang ini. Siap. Yang mau dibantu cerah sekali nih hari ini. Di Kerawang gimana kurang tahu. Iya, di Kerawang panas. Panas juga ya, oke. Sekali lagi terima kasih dan semoga lancar tesisnya, juga tercapai semua rencana dan cita-citanya. Salam dari Jogja. Semoga masih bisa ketemu lagi ya di Jogja nanti, minimal waktu wisuda offline ya terutama. Amin. Ingin sekali.